Kita akan membahas penelitian hukum empiris atau lazim pula dikenal sebagai penelitian hukum non-doktrinal. Sebagaimana diketahui bahwa pada sudut pandang konseptual, ilmu hukum itu dibedakan dalam 3 lapis pengertian, yaitu ilmu hukum normatif atau normwissenschaft, kemudian ilmu tentang pengertian hukum atau Begriffenwissenschaft, dan ilmu hukum empiris atau Tatsachenwissenschaft. Dalam ranah normatif artinya objek pengamatan atau objek kajian meliputi norma-norma hukum yang merupakan kaidah hukum positif. Pengertian-pengertian hukum merujuk pada konsep-konsep yang biasa dikenal dalam lapangan hukum, subjek hukum, ya, peristiwa hukum, dan lain sebagainya. Kemudian ilmu hukum empiris artinya adalah ilmu hukum yang diamati di sini adalah hasil dari pengujian kenyataan-kenyataan di lapangan. Jadi dapat dikatakan bahwa dogmatik hukum itu merupakan ilmu hukum normatif, ya, ilmu yang mempelajari tentang pengertian-pengertian hukum. Kemudian ilmu tentang kenyataan hukum adalah ilmu tentang ilmu hukum empiris. Nah, ilmu tentang kenyataan hukum tadi selanjutnya dikembangkan di dalam spesifikasi kajian-kajian tertentu yang dipengaruhi oleh objek ilmu sosial. Misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, kriminologi, viktimologi, penologi, dan sebagainya. Lalu apabila dilihat dalam perspektif akademik, wujud hukum itu bisa terbelah ke dalam beberapa pengertian, ya, yang meliputi nilai atau asas hukum, ya. Jadi pikiran dasar yang ada di belakang kaidah hukum konkret, ya. Kemudian norma atau kaidah hukum, pedoman berperilaku yang memiliki kekuatan memaksa dan dalam beberapa hal mengandung sanksi. Kemudian judgment law itu artinya putusan pengadilan. Kemudian perilaku hukum, bagaimana sikap tindak seorang individu atau kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh kaidah-kaidah hukum. Sedangkan budaya hukum merujuk pada pelembagaan nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah hukum dan menjadi bagian dari sebuah sistem hukum. Nah, apabila kita melihat fungsionalisasi hukum, itu sesungguhnya kita berbicara mengenai berbagai macam isu. Kita bisa melihat di dalam gagasan tentang pembentukan hukum, bagaimanakah sebuah undang-undang misalnya harus dibentuk, asas-asas apa harus digunakan, dan prosedur serta kriterianya seperti apa. Kemudian produk hukum, ya, ini menyangkut tata urutan peraturan perundang-undangan, keberadaan kaidah-kaidah hukum yang tidak tercatat, kemudian penerapan hukum, ya, bagaimanakah efektivitas kaidah hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum konkret melalui perilaku dari aparatur penegak hukum. Kemudian pelaksanaan hukum, ya, bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah hukum dilaksanakan di dalam praktek, yang itu juga bisa mempengaruhi kepada penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, penelitian hukum adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis
metodologis, konsisten untuk mengungkapkan kebenaran dan memperoleh jawaban atas suatu fenomena hukum. Nah, hukum di sini bisa dalam pengertian empiris, bisa dalam pengertian normatif. Ini saya kira sudah didiskusikan pada tatap muka sebelumnya dan bisa dilihat di dalam video yang sudah juga dipublikasikan. Ya. Nah, sekarang kita ingin menyinggung ranah penelitian hukum empiris. Di sini berbicara mengenai apa yang bisa diteliti dari gejala hukum itu, ya. Di dalam penelitian hukum empiris ini kita bisa meneliti mengenai implementasi atau bagaimanakah bentuk pelaksanaan dari kaidah hukum. Ya, jadi misalnya apakah ketentuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menurut Perda tentang hak-hak disabilitas sudah dilaksanakan dalam penyelenggaraan kebijakan publik di kota Surakarta misalnya. Itu berbicara mengenai pelaksanaan. Apakah putusan pengadilan yang terkait dengan pelaksanaan pidana pengganti denda dalam perkara tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan dengan baik? Ini contoh yang lain juga. Kemudian efektivitas hukum. Ini berbicara mengenai tadi ya sudah disinggung bagaimana kemampuan hukum di dalam menyelesaikan perkara hukum konkret. Jadi normanya ada dan apakah itu dilaksanakan di dalam praktek. Bedanya dengan yang tadi yang implementasi, kalau implementasi ya cukup mendeskripsikan saja dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Tapi kalau efektivitas sebaiknya ada nih variabel tertentu ya yang itu berfungsi untuk mengklarifikasi apakah kaidah hukum itu telah efektif. Ya. Jadi misalnya ada peraturan tentang mediasi dalam perkara perceraian. Ya. Kita harus tahu kenapa peraturan itu ada. Di dalam kompetensi pengadilan agama itu berarti untuk melayani kebutuhan hukum dari penganut agama Islam. Di dalam Islam itu perceraian boleh tapi merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah, maka kalaupun ada gugatan perceraian itu harus dimediasi dulu. Betulkah memang niat para pihak untuk seperti itu, karena konsekuensinya jauh ya menembus batas-batas keyakinan. Nah, kemudian diteliti apakah sebelum masuk perkara substantif itu sudah dilaksanakan mediasi atau belum. Nah, ada nilai yang akan diperjuangkan itu. Ya. Kemudian penegakan hukum, ya ini sangat luas ya. Kalau dalam perkara pidana ya bisa masalah sanksi, bisa masalah kaidah hukum acara dan seterusnya. Nah, juga dalam aspek yang lebih luas sebetulnya penelitian hukum empiris itu bisa mengajukan informasi mengenai kemampuan kaidah hukum dalam menyelesaikan sengketa. Sengketa kan artinya konflik kepentingan. Nah, penelitian hukum empiris juga bisa mendeskripsikan mengenai kemajemukan hukum. Karena di dalam satu masyarakat itu seperti Indonesia misalnya ada hukum nasional ya yang dipengaruhi oleh negara, ada kaidah hukum tidak tercatat yang merupakan bagian dari hukum adat, atau pedoman-pedoman komunitas ya, yang diyakini oleh kalangan-kalangan tertentu. Dan kalau yang spesifik ya tentang kriminologi, ilmu tentang
mengapa terjadi kejahatannya, kemudian viktimologi, ilmu tentang korban kejahatan dan seterusnya. Ketika kita melakukan penelitian hukum empiris, maka isu-isu penting yang harus ada di dalam rencana penelitian itu meliputi pendekatan, lokasi, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, kemudian teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kita akan mulai dulu dengan jenis datanya. Nah, datanya yang pertama adalah data sekunder. Jadi ketika kita sudah menemukan objek yang akan dijadikan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum doktrinal, kita kemudian mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut ya. Juga literatur dan mungkin juga dokumen-dokumen kepustakaan yang lain ya. Ini untuk menyusun dasar argumentasi dan menjelaskan fakta-fakta yang akan diteliti ya. Ini merupakan langkah pertama. Jadi berbeda dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yang menjadikan dokumentasi kepustakaan itu sebagai pijakan utama. Nah, kemudian sesudah itu karena kita akan melihat realisasi hukum di dalam kenyataan, maka kita membutuhkan data primer, terutama untuk merumuskan gagasan yang terkait dengan hal yang akan kita teliti ya. Jadi kita membutuhkan pandangan dari aktor di lapangan mengenai nilai ya, atau persepsi atau keyakinan, mungkin juga sikap ya, atau ada satu kaidah hukum dia membawa nilai tertentu ya, tapi ternyata pelaku di lapangan tidak mau menggunakan itu karena mungkin dia merasa aturan itu tidak cocok untuk dia atau komunitasnya, tetapi di dalam komunitasnya itu ada hukum-hukum yang tidak tercatat, yang justru lebih kuat tingkat kepatuhan dibandingkan dengan hukum resmi. Nah, ini berarti ada respon dan reaksi ya. Nah, sumbangsih dari sebuah penelitian hukum non doktrinal itu adalah membangun gagasan kedepannya mesti seperti apa. Nah, di sini kita membutuhkan kumpulan pandangan-pandangan dari atau harapan dari aktor-aktor yang ada di lapangan. Kemudian teknik pengumpulan data ya, itu bisa menggunakan teknik wawancara ya, yang pedomannya saya kira ini bisa dilihat ya di dalam kriteria pelaksanaan wawancara yang baik ya, atau bisa juga melalui focus group ya, interview atau discussion ya. Jadi di situ harus terkumpul secara sistematis informasi yang diharapkan diperoleh dari aktor-aktor di lapangan. Nah, kemudian bisa saja ada teknik observasi ya. Jadi cara yang pertama adalah dengan melibatkan diri dalam peristiwa itu ya. Jadi misalnya tadi kita akan meneliti mengenai efektivitas peraturan mediasi dalam perkara perceraian. Karena kita lawyer ya, atau asisten pengacara ya, kita kemudian mengikuti tahapan itu dari sebuah perkara dari awal sampai akhirnya para pihak tidak bisa ditemukan kesepakatan lalu diperiksa perkara substantifnya.
atau bisa juga tidak terlibat. Jadi ini terutama untuk perilaku-perilaku hukum ya. Jadi gampangannya begini, apakah setiap lampu lalu lintas berwarna merah pengendara sepeda motor akan berhenti pada tempatnya gitu. Ya kita melihat saja gitu dari kejauhan itu dengan teknik-teknik tertentu. Itu juga termasuk observasi. Yang berarti memang harus pasti lokasinya, pasti situasinya, pasti peristiwa hukumnya ya. Di samping harus melalui mekanisme proses waktu dan jumlahnya. Yang terakhir adalah teknik pengumpulan datanya ya. Ini saya kira sudah bisa dipahami ya. Ini tidak berbeda jauh dibandingkan dengan penelusuran literatur hukum sebagaimana dikenal di dalam penelitian hukum doktrinal. Selanjutnya mengenai analisis data ya. Jadi kalau sudah dianggap selesai dari sudut pandang peneliti tahapan penelitian tadi ya, dan cukup untuk bisa menjawab rumusan masalah, maka bisa dilakukan analisis data, dan itu prosedurnya tidak jauh berbeda sesungguhnya dengan analisis data sebagaimana dilakukan untuk penelitian hukum doktrinal. Saya kira sekian dulu paparan mengenai penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non doktrinal. Kita akan bertemu dalam topik selanjutnya. Terima kasih.